Dan yang ketiga adalah yang terbesar, cobaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan fi kulli yaumin yadnuna minal akhirah qadran. Setiap hari kita mendekat kepada alam akhirat satu jengkal demi satu jengkal. Setiap satu dari kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan alam akhirat. Yang mana pintu gerbang alam akhirat adalah alam barzakh atau alam kubur. Bisa jadi bagi si fulan A, alam akhirat baginya masih terdapat jarak 10 atau 20 jengkal. Bisa jadi bagi si fulan B, alam akhirat hanya tinggal 5 jengkal. Bisa jadi bagi si fulan C, alam akhirat hanya tinggal sejengkal baginya. Atau bisa jadi bagi si D, alam akhirat tidak sampai dalam waktu sejengkal dia akan masuk ke dalamnya. Setiap masing-masing dari kita pasti setiap saat mendekat dengan alam akhirat. Wa yabta'id fid dunya qadran. Selaras dengan itu, berdekatan kita dengan alam akhirat, makin jauhlah kita dengan alam dunia. Makin jauhlah kita dengan alam dunia yang kita tempati ini. Maka sungguh celaka bagi orang yang tidak memperhatikan kepada sesuatu yang dia mendekat, tetapi dia lebih memperhatikan kepada sesuatu yang jauh. Seseorang yang akan melakukan perjalanan bepergian, melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka tahu di depan akan ada perjalanan yang jauh, mereka persiapkan dengan persiapan sebaik-baiknya. Seseorang akan melakukan peristiwa mudik, pulang kampung, yang akan terjadi di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri. Mungkin sebagian dari mereka yang tempatnya jauh, perjalanan jauh, bulan Syawal mereka akan melakukan perjalanan, atau di akhir Ramadan mereka melakukan perjalanan. Bulan Rajab ini mereka sudah siap-siap, atau mungkin bulan Jumadil Akhir mereka sudah siap-siap. Mereka persiapkan apa yang akan mereka bawa untuk pulang kampung kelak. Jauh hari sebelum itu mereka persiapkan, karena mereka tahu makin lama mereka makin dekat untuk waktunya pulang kampung ketika hari raya. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang mereka pentingkan, yang tidak ada urusan untuk pulang kampung. Maka bisa diibarahkan bagi kita bahwa alam akhirat adalah alam bagi kita untuk pulang kampung. Karena sesungguhnya al-hayah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. La hayata illa hayatul akhirah. Tidak ada kehidupan yang disebut kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan bagaimana seseorang musafir yang bernaung di atas atau di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat sejenak, kemudian melakukan perjalanan yang jauhnya luar biasa. Maka bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dibukakan rahasia hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempersiapkan pulang ke kampung akhirat dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Persiapan utama adalah persiapan amal, persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan-persiapan yang membawa dirinya hidup di alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka orang-orang yang saleh, di antaranya Imam Abu Hanifah, mereka mempersiapkan kehidupan alam barzakhnya dengan banyak membaca mushaf di alam atau di tempat yang kelak akan menjadi kuburnya, di mana di lubang yang dipersiapkan oleh dirinya untuk menjadi lubang kuburnya, Imam Abu Hanifah membaca Al-Quran di dalam lubang yang akan menjadi lubang kuburnya berapa kali khatmah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pun juga demikian, membaca Al-Quran di calon lubang kuburnya dengan bacaan Al-Quran dengan beberapa kali khatmah, beberapa kali khatmal Al-Quran, supaya menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Tapi bagi kita semua, berapa kali dalam sehari kita mengingat bahwa kita sebentar lagi akan masuk ke tempat itu? Yang ingat pikiran kita dari ke hari adalah dunia dan dunia. Berapa banyak
kita di akhir malam atau di waktu malam hari, kita mengingat panggilan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 3 hal ujian yang Allah berikan kepada kita semua anak cucu Adam bisa membuka hati kita, rahasia di hati kita, supaya kita sadar apa misi kita hidup di dunia, apa misi kita dalam kehidupan nafas yang masih ada di tubuh kita. Maka selagi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diminta untuk kembali memikirkan apa yang sudah kita jalankan dari hak Allah kepada diri kita, karena pasti kita akan mengalami kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang pilihan cuma 2, surga atau neraka Allah, pilihan cuma 2, nikmat ataukah adab, pilihan cuma 2, bahagia ataukah sengsara. Tidak ada pilihan tengah-tengah, dan bagi orang-orang yang berakal mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya.